Beyond Time, bab 951-952. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ini terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba. Meskipun para kultivator manusia tahu bahwa tindakan permaisuri selanjutnya pasti akan menimbulkan badai, pengorbanan hanya berasal dari ras non-manusia. Tak satu pun dari mereka membayangkan badai ini sebenarnya mengarah ke Tanah Suci. Teriakan kaget menggema di langit. Meskipun Tanah Suci itu terletak jauh dari Wanggu, kendalinya atas Wanggu tetap ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini terutama berlaku bagi umat manusia. Lagi pula, Tanah Suci terbesar adalah milik penguasa mistik kuno Nether. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, nama, perbuatan, dan martabatnya masih menyelimuti Wanggu. Semakin sulit keadaan umat manusia, semakin mereka merindukan kejayaan masa lalu. Semakin pahit perasaan mereka, semakin mereka mendambakan bimbingan dari Tanah Suci. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Tanah Suci itu telah menjadi harapan di hati banyak manusia. Meskipun leluhur mereka telah meninggalkan mereka kala itu, mereka mengarang berbagai alasan untuk membenarkannya, terutama dengan pemerintahan Kaisar Manusia Kemenangan Timur. Dengan ritual pemujaan surga yang terus berlangsung, sebuah hubungan telah terjalin antara Tanah Suci Nether mistik dan umat manusia. Terlepas dari apakah itu bantuan sumber daya atau pemberian harapan, meskipun orang luar tidak banyak tahu, para pejabat umat manusia dan mereka yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu mengetahuinya. Oleh karena itu, pada saat ini, tindakan permaisuri mengejutkan dan membingungkan mereka. Setelah itu, timbul kemarahan dan ketakutan. Berbagai macam emosi meletus di hati banyak manusia pada saat ini. Namun, itu tidak ada gunanya. Di langit, di luar celah itu, 49 matahari fajar yang tersembunyi di dalam segel kekaisaran memancarkan cahaya dan panas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini ketika mereka meletus secara serentak. Dalam sekejap, langit Wanggu diselimuti cahaya yang sangat terang. Bahkan wilayah-wilayah besar lainnya pun dapat melihat dengan jelas pemandangan yang belum pernah muncul sebelumnya ini. Di tengah cahaya yang menusuk dan gemerlap serta gelombang panas yang tak berujung, 49 matahari fajar yang telah diatur secara khusus sama sekali tidak menyebarkan kekuatannya. Mereka membentuk formasi barisan besar. Formasi susunan ini disebut Dawn Array. Formasi susunan ini memiliki dua fungsi, mengumpulkan dan menyerang. Pada saat berikutnya, kekuatan eksplosif dari 49 matahari fajar berkumpul, membentuk pancaran cahaya ekstrim yang mengandung cahaya dan panas. Ia mengikuti cahaya perak dari Tanah Suci dan menuju ke Tanah Suci alam bawah mistik di ujung lainnya dengan kecepatan yang luar biasa menakjubkan. Lorong yang terbentuk oleh cahaya perak itu seketika hancur. Adapun cahaya yang terbentuk dari 49 berkas cahaya itu, kemanapun ia lewat, langit berbintang di sekitarnya runtuh dan ruang angkasa yang gelap gulita diterangi oleh jejak cahaya. Seperti tombak, ia membawa kekuatan permaisuri dan kegilaan matahari fajar saat menuju langsung ke Tanah Suci Nether mistik. Sesaat kemudian, ledakan yang sangat mengerikan terdengar dari kedalaman langit berbintang, seolah-olah seekor binatang kosmik sedang meraung. Pada saat yang sama, pecahan-pecahan dari lorong perak yang runtuh mengikuti celah di langit dan mendarat di Wanggu, berubah menjadi cahaya yang menyinari sumber daya manusia. Cahaya itu berbeda dari cahaya Wanggu. Itulah cahaya Tanah Suci yang tidak dimiliki Wanggu. Pada saat itu, suara permaisuri bergema, menyentuh hati setiap orang yang tidak dapat menerima hal ini. Suaranya terdengar berwibawa dan serak, seolah-olah itu berasal dari perjalanan waktu, menceritakan kisah waktu. Para pejabat, warga negara, dan seluruh anggota klan saya. Menurut ajaran leluhur umat manusia, para penguasa menerima mandat mereka dari surga. Dan surga adalah Tanah Suci, dan Tanah Suci berasal dari leluhur suci. Leluhur berkata bahwa para penguasa umat manusia tidak boleh menghujat Tanah Suci dan tidak boleh menempuh jalan para dewa. Musuh semua generasi adalah Tuhan. Umat manusia telah mengakui ajaran-ajaran ini selama beberapa generasi dan terus berpegang teguh padanya. Betapapun banyaknya penderitaan atau kematian yang kita alami, kita tidak menyesalinya.
Hanya saja, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Sang permaisuri terdiam sejenak, wajah yang terfragmentasi itu turun, tetapi tanah suci hanya berusaha melindungi dirinya sendiri. Selama puluhan ribu tahun, mereka menikmati dukungan dari persembahan ras kita tetapi mengabaikan penderitaan kita. Mereka tinggi dan perkasa. Ini juga tanah suci. Pada tahun 37.938 kalender kemenangan timur, Kaisar Manusia Kemenangan Timur sangat menginginkan kejayaan militer. Ia memobilisasi seluruh ras untuk memulai perang dengan ras langit mistik bulan api. Pertempuran ini berakhir dengan kekalahan besar, dengan puluhan ribu tahun akumulasi umat manusia menjadi sia-sia, dan dikenal sebagai insiden langit mistik. Namun, sejarah sebenarnya tidak seperti ini. Yang sebenarnya adalah Kaisar Manusia Kemenangan Timur melakukan ekspedisi atas perintah Tanah Suci untuk mendapatkan rahasia bulan api. Setelah menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya memperoleh upeti, Tanah Suci mengkhianati kita, meninggalkan umat manusia untuk menanggung murka bulan api, yang menyebabkan kehancuran kita. Agar tidak mengecewakan Tanah Suci, Isten Trayem menanggung beban itu sendirian dan tidak pernah menjelaskan apapun. Bahkan setelah kematiannya, stigma ini tetap melekat padanya hingga hari ini. Pihak yang mengatur peristiwa seperti itu adalah Tanah Suci. Ketika Kaisar Manusia Surga Suci naik tahta, ia mengubah tradisi. Ia melakukan ritual persembahan kepada Tanah Suci setiap tahun, dengan sungguh-sungguh memohon perlindungan mereka. Ia tidak berupaya untuk memperluas wilayah, tetapi hanya untuk memastikan bahwa di masa-masa terlemah umat kita, Tanah Suci, sebagai bagian dari umat manusia, akan memberikan perlindungannya. Namun, Tanah Suci itu menutup pintunya dan hanya mengambil. Ia tidak peduli dengan hidup dan mati umat manusia dan mengabaikan fakta bahwa umat manusia telah kehilangan 39 wilayah, 100 miliar manusia biasa tersebar di seluruh Wanggu, menjadi budak ras non-manusia. Pada masa pemerintahan Kaisar Manusia Awan Cermin beberapa tahun kemudian, umat manusia kita memiliki kesempatan untuk melambung. Kaisar Manusia Awan Cermin yang bijaksana dan berbudi luhur menumbuhkan rasa takut di Tanah Suci, yang secara halus turun untuk menindas rakyat kita. Setelah itu, orang-orang di dunia menyatakan bahwa Kaisar ingin memutuskan hubungan dengan Tanah Suci. Namun, ia meninggal secara tiba-tiba dan menjadi kasus yang belum terpecahkan. Siapa yang berada di balik ini? Apakah hanya manusia di Tanah Suci yang dianggap manusia, sedangkan manusia di Wanggu tidak? Tanah Suci, mengapa kau takut akan kebangkitan ras manusia Wanggu? Apakah penguasa mistik kuno Nether masih berada di Tanah Suci? Siapa sebenarnya orang yang telah mengendalikan Tanah Suci selama bertahun-tahun ini? Hari ini, ras pemakan langit mengirim seorang kaisar dan 4 raja langit. Mereka tahu seharusnya mereka tidak datang, tetapi mereka tetap datang untuk menyelidiki. Ini karena seseorang memberi mereka janji. Siapa yang memberi janji itu? Suara permaisuri bergema dan umat manusia terdiam. Beberapa menteri ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata mereka tersangkut di tenggorokan dan akhirnya mereka terdiam. Ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh rakyat jelata, tetapi sebagai raja dan menteri, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui poin-poin mencurigakan dalam sejarah? Hanya saja mereka sengaja mengabaikannya. Hari ini, aku akan menentang ajaran leluhur, aku akan menghancurkan Tanah Suci ini dan menempuh jalan Tuhan. Aku akan memutuskan semua hubungan dengan Tanah Suci. Mulai sekarang, aku tidak mencari kehidupan abadi. Aku hanya ingin membuka jalan kemakmuran bagi umat manusia untuk selama-lamanya dan membangun kembali kejayaannya di masa lalu. Kilatan tajam muncul di mata permaisuri. Pada saat itu, tirani tanpa batas bangkit dari tubuhnya. Suaranya bergema dan menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya. Seketika, cahaya dari Tanah Suci yang mendarat di kota kekaisaran ditarik dari segala arah dan langsung menuju planet penguasa kuno. Cahaya dari Tanah Suci tampaknya menjadi kunci ritual pengangkatan menjadi dewa. Saat cahaya itu mendarat, seolah-olah telah menyulut sebuah peluang tertentu. Pada saat berikutnya, planet penguasa kuno bergemuruh. Dengan planet itu sebagai pusatnya, 5 pusaran besar muncul dan mengelilingi planet penguasa kuno. Di setiap pusaran, sebuah altar surgawi muncul. Di setiap altar surgawi, sesosok figur berjubah kaisar duduk bersila. Itu adalah jasad para kaisar masa lalu umat manusia, termasuk perang mistik.
Apa yang ada di dalam peti mati sebelumnya hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan. Baru sekarang mayat-mayat yang sebenarnya muncul di dunia. Aura kekaisaran menjulang tinggi ke langit. Masing-masing dari mereka memiliki api ilahi yang menyala dengan planet penguasa kuno sebagai intinya. Sang permaisuri mengangkat kedua tangannya, seolah ingin mengangkat planet penguasa kuno. Suaranya penuh otoritas yang menggelegar, menjadi bukti tekadnya. Tidak hanya aku akan menjadi dewa hari ini, aku juga akan menyatukan para kaisar manusia yang telah meninggal untuk menjadi dewa. Mulai sekarang, kelima penguasa akan menjadi dewa mayat. Meskipun mereka tidak memiliki roh dan kebijaksanaan, mereka akan memiliki kekuatan ilahi dan mengemban kehendak umat manusia. Mereka akan mengikuti bimbingan keberuntungan umat manusia dan menjaga fondasi umat manusia kita. Sebagai dewa, aku akan melindungi umat manusia dan memastikan perdamaian untuk sepanjang masa. Malapetaka yang akan menimpa akibat perbuatanku, aku akan menanggungnya sendirian. Tanah suci itu tidak berperasaan. Hanya kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sang permaisuri tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit. Suaranya menyatu dengan dao surgawi. Inilah sumpahnya. Dalam sekejap, Wanggu bergemuruh dan sosok-sosok dao surgawi muncul satu demi satu. Guntur bergemuruh. Saat itu sudah fajar. Di sekeliling planet penguasa kuno, 5 pusaran besar bergemuruh dan berputar. Mayat-mayat kaisar manusia terdahulu masing-masing memancarkan aura kekaisaran yang mengejutkan. Meskipun mereka telah mati, aura ini masih sangat dahsyat di bawah kondensasi pusaran-pusaran tersebut. Mereka membentuk 5 pancaran cahaya besar yang melesat ke langit. Mereka membentuk segi 5 dengan planet penguasa kuno sebagai pusatnya. Dari kejauhan, mereka tampak seperti telah membentuk altar segi 5 yang sangat besar. Meskipun sedikit mirip dengan yang sebelumnya, dari segi ukuran dan spesifikasi, yang sebelumnya sama sekali tidak bisa dibandingkan. Ini adalah ritual pengangkatan sang permaisuri menjadi dewi. Terlebih lagi, dibandingkan dengan ritual-ritual sebelumnya, ritual ini sekarang memiliki spiritualitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah ritual itu sendiri memiliki kehidupan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Su King sebelumnya. Sampai batas tertentu, semua ritual pemujaan dewa yang pernah dilihatnya di masa lalu hanyalah ritual belaka. Tidak ada rasa kehidupan di dalamnya. Namun kini, apa yang dilihatnya sungguh unik. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Menjadi dewa manusia sendiri dan mengubah kaisar manusia sebelumnya menjadi dewa mayat, sungguh berani. Su King merasa terharu. Dia telah bertemu dengan banyak individu yang otoriter dan juga melihat orang-orang yang sangat murah hati, tetapi kebanyakan dari mereka adalah laki-laki. Seorang wanita seperti permaisuri, yang memiliki wawasan luas yang tak dapat dicapai oleh banyak pria, sungguh merupakan pemandangan yang langka. Hal ini terutama berlaku untuk cara dia memutuskan hubungan dengan tanah suci. Kemunculan 49 matahari fajar melampaui ekspektasi Su King dan juga ekspektasi seluruh umat manusia. Kemegahan seperti itu layak disandang dengan gelar kaisar. Inti dari ritual ini adalah bahwa selain yang sudah ada, tampaknya ada benda lain yang berfungsi sebagai katalis untuk memicu semuanya. Cahaya yang terbentuk dari hancurnya lorong cahaya perak di tanah suci. Su King mengangkat kepalanya dan memandang celah di langit yang sudah tertutup. Pecahan-pecahan itu jatuh dari sana, berubah menjadi cahaya yang menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Setelah itu, cahaya tersebut diambil oleh permaisuri dan digabungkan ke dalam ritual. Ritual itu kemudian menjadi semakin hidup. Jelaslah, cahaya dari balik langit ini, atau lebih tepatnya, cahaya dari tanah suci, merupakan bahan utama untuk ritual pengangkatan sang permaisuri menjadi dewa. Semua ini menimbulkan gejolak di benak semua manusia di sini. Yang terjadi hari ini adalah serangkaian badai. Kata-kata permaisuri bagaikan kilat surgawi dan setiap kalimatnya seperti gunung berapi yang meletus. Bisa dikatakan bahwa kata-katanya telah mengubah sejarah. Jadi, inilah kisah kaisar manusia kemenangan timur. Jadi, inilah kesedihan kaisar manusia awan cermin. Ternyata, kepahitan kaisar manusia surga suci begitu mendalam. Ternyata, kematian kaisar manusia di dunia Dao adalah misteri abadi. Pada saat itu, semua makhluk hidup terdiam. Hanya permaisuri yang berdiri di udara, di dalam 5 pilar cahaya, memandang ke langit. Api berkobar di planet penguasa kuno di bawah kakinya.
Api itu berwarna kuning keemasan dan semakin membesar. Saat warnanya berubah sepenuhnya menjadi emas, itu berarti ritual tersebut berhasil. Pada saat itu, kelima kaisar manusia akan naik pangkat menjadi dewa dan dia akan berhasil. Mulai saat itu, dia akan melangkah di jalan yang legendaris. Saat memikirkan hal itu, mata permaisuri memancarkan kilatan tajam. Cahaya ini sepertinya mampu menembus langit dan mengguncang bumi. Saat dunia berubah warna, suara gemuruh yang dahsyat tiba-tiba terdengar dari langit. Suara ini bukan berasal dari langit, melainkan dari luar langit. Setelah disampaikan ke Wanggu, pesan itu menjadi pernyataan besar yang bergema di seluruh kota kekaisaran seperti sebuah perintah. Berdasarkan dekrit penguasa kuno, kaisar palsu yang bukan keturunan kuno, kurang berbudi luhur dan murah hati, berhati racun dan berniat jahat, dulunya adalah selir perang mistik. Dia memasuki pelayanannya sebagai manusia biasa, diam-diam berkonspirasi di kamar pribadinya, merencanakan untuk mendapatkan dukungan di harem. Dengan hati ular dan sifat serigala, dia telah terjerumus dalam kebejatan, memperdaya orang-orang yang setia dan saleh. Dibenci oleh manusia dan hantu, dan tak tertahankan oleh langit dan bumi. Dia masih menyimpan niat jahat, berusaha merebut artefak ras ini. Milik siapa langit di wilayah ini? Wahai penduduk Wanggu, kata-kata itu masih terngiang di telinga kami, kesetiaan tetap teguh di hati kami. Sesuai amanat takdir Wanggu, singkirkan wanita ini. Setiap orang akan diberi gelar dan penghargaan. Jika kamu berpegang teguh pada khayalan dan menyimpang dari jalan yang benar, mengabaikan peringatan, kamu pasti akan menghadapi pembalasan di masa depan. Perhatikanlah dekrit ini. Dengan kata-kata ini, langit dan bumi umat manusia bergemuruh, dan tak terhitung banyaknya kultivator manusia merasakan badai yang berkobar di dalam hati mereka. Badai ini muncul begitu saja, tersembunyi dalam garis keturunan mereka dan meledak di dalam pikiran mereka. Bahkan kekuatan keberuntungan yang mengelilingi umat manusia tiba-tiba bergejolak dan berputar ke segala arah, menolak sang permaisuri. Jubah kaisar di tubuh permaisuri robek dan mahkota kaisar di kepalanya langsung roboh. Hal ini karena apa yang datang dari balik langit adalah ketetapan suci sejati umat manusia. Itulah dekrit penguasa kuno. Ia dapat memerintah semua ras, menentukan hidup dan mati hanya dengan satu kata, dan bahkan nasib umat manusia pun harus tunduk padanya. Maka, hati rakyat bergejolak, dan naga raksasa yang terbentuk dari nasib umat manusia meraung ke arah permaisuri. Hantu-hantu leluhur yang tak terhitung jumlahnya muncul, menatap permaisuri dengan marah. Pada saat yang sama, keberuntungan yang meluap juga memunculkan roh-roh manusia yang telah gugur dalam pertempuran melawan para dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah mereka sangat banyak, memenuhi langit dan membentuk kekuatan yang luar biasa. Mereka semua memasang ekspresi sedih sambil menatap permaisuri dengan tajam. Mereka ingin menghancurkan tahtanya dan mencegahnya menjadi dewa. Ini adalah serangan balasan dari tanah suci. Namun, tatapan permaisuri tetap tajam. Setelah mengamati ribuan roh heroik yang terbentuk dari keberuntungan di sekitarnya, dia berbicara dengan tenang. Kalian semua telah menyaksikan kesalahan-kesalahan Eastern Triumph. Kau telah melihat kesedihan awan cermin. Engkau menyadari kepahitan surga suci. Kau telah mengalami kehancuran dunia Dao. Kalian memang leluhur, memang pahlawan, terlahir sebagai bagian dari umat manusia, dan bahkan dalam kematian pun, kalian tetap demikian. Aku menghormati itu. Namun, aku tidak bisa begitu saja menutup mata, berpura-pura tidak tahu, atau membiarkan diriku tertipu. Aku juga tidak bisa membiarkan semua tindakan dan pikiran didikte semata-mata oleh dekrit eksternal. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Selama ribuan milenium, umat manusia telah menderita. Orang-orang telah bertahan hidup tanpa tempat berlindung, menghadapi kematian setiap saat. Mayat-mayat mengapung bermil-mil jauhnya, diperbudak dan diperlakukan seperti ternak. Pemandangan itu terlalu memilukan untuk ditanggung. Hari ini, tujuan saya adalah untuk bangkit, untuk melindungi rakyat kita, untuk memanggil kembali mereka yang tersesat, untuk menjaga tanah kita sejauh bermil-mil, agar rakyat kita tidak lagi lemah, agar mereka dapat mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Hatiku disaksikan oleh langit dan bumi, kata-kataku didengar oleh Wanggu. Dengan kontribusi saya untuk umat manusia, mengapa nasib umat manusia harus menghabiskan saya? Suara permaisuri tiba-tiba terdengar seperti pisau tajam, menembus dunia dan menghantam kekayaan.
Hal ini menyebabkan keberuntungan itu melonjak lebih tinggi lagi. Semangat kepahlawanan di dalamnya tampaknya telah dipertanyakan. Sang permaisuri melangkah maju. Dunia bergemuruh dan auranya meluap ke langit, menyebabkan langit berubah warna dan angin bertiup kencang. Suaranya bagaikan kilat surgawi, meledak ke segala arah. Umat manusia telah melemah dan mengalami kemunduran, tetapi tanah suci hanya mengambil tanpa peduli dengan hidup dan mati kita. Kehidupan kita tidak mudah. Ada banyak ras kuat yang bertetangga dengan kita dan keinginan mereka untuk memusnahkan kita akan berlangsung selamanya. Sejak naik tahta, aku telah tekun dan berdedikasi, tak pernah berani lengah sedetik pun. Menciptakan matahari fajar, menjalin aliansi, aku melangkah sehati-hati seolah di atas es tipis. Kesalahan sekecil apapun, dan rakyat kita akan lenyap. Apa yang bisa kulakukan? Siapa leluhur heroik Anda? Dapatkah Anda memberi tahu saya? Apakah kamu ingin menyaksikan tanpa daya saat ras kita menderita dan dihancurkan? Apakah kamu ingin melihat semua manusia menjadi martir sepertimu? Sang permaisuri melangkah lagi, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Nasib umat manusia bergejolak dan bergolak di dalam dirinya, dan ekspresi semua roh dan leluhur di dalamnya tidak lagi dipenuhi amarah, melainkan kompleksitas dan kesedihan. Aku tidak bisa. Suara permaisuri menjadi satu-satunya suara di dunia. Oleh karena itu, satu-satunya jalan adalah menjadi dewa. Aku adalah kaisar manusia terlebih dahulu, lalu dewa Fluman. Semua karma, kutanggung sendiri, semata-mata demi kemuliaan umat manusia. Aku bertanya kepada langit, bumi, hati, keberuntungan, roh, dan leluhur, kesalahan apa yang telah kulakukan dengan perbuatanku. Tanah suci tidak peduli dengan umat manusia, akulah yang peduli. Dunia tidak mengasihani umat manusia, aku mengasihani mereka. Demi nasib umat manusia, para pahlawan dan leluhur, dengan hati dan niatku yang seperti ini, mengapa kalian menentangku? Sang permaisuri mengangkat kepalanya. Suaranya bagaikan kekuatan surgawi, mengguncang dunia. Hal itu membangkitkan karma dan membentuk sebuah sumpah agung. Dengan hati yang tulus dan kata-kata yang diucapkan dengan hati nurani yang jernih, dia mengumpulkan momentum yang agung, mempertanyakan nasib, semangat kepahlawanan ini, para leluhur ini. Hak apa yang kau miliki untuk melahapku? Mengapa kamu menentangku? Keberuntungan bergemuruh, suaranya memilukan. Semua roh pahlawan dan leluhur terdiam serempak. Segera setelah itu, semua roh pahlawan dan leluhur menundukkan kepala dan berlutut di hadapan permaisuri. Kaisar manusia, suara berdengung terdengar, mengisolasi dunia luar. Keberuntungan bergejolak hebat, jubah kaisar muncul kembali di tubuh permaisuri. Mahkota kaisar terbentuk kembali dan bahkan lebih padat dan megah dari sebelumnya. Pada saat ini, dunia umat manusia, kehendak umat manusia, sejarah umat manusia, dan nasib umat manusia semuanya berputar di sekitar permaisuri, memperkuat dirinya. Aura menakutkan terpancar dari tubuh permaisuri. Setelah penguasa kuno alam bawah mistik, ini adalah pemandangan yang belum pernah muncul pada kaisar-kaisar sebelumnya selama bertahun-tahun sejarah umat manusia. Kobaran api di planet penguasa kuno menjadi semakin intens. Pada saat yang sama, aura umat manusia melambung ke langit saat fajar. Di wilayah luas lain yang sangat jauh dari umat manusia, keadaan gelap gulita. Semuanya justru sebaliknya. Ini adalah wilayah pemakan langit. Sosok kaisar ras pemakan langit setinggi 10.000 kaki di wilayah ini sedang roboh. Aliran darah tak berujung mengalir keluar dari tubuhnya dan membanjiri sekitarnya. Anggota ras pemakan langit yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar dengan ekspresi ketakutan dan cemas. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Perasaan lemah itu sangat jelas terlihat pada kaisar mereka. Setelah sekian lama, kaisar pemakan langit perlahan membuka matanya. Saya baik-baik saja. Sebuah suara serak terdengar. Namun, siapapun dapat mengetahui bahwa situasinya serius. Luka-lukanya sangat parah dan dia perlu segera melakukan kultivasi tertutup. Kalian, kaisar pemakan langit menahan rasa sakitnya. Ia ingin membuat banyak persiapan sebelum mengasingkan diri. Namun, begitu ia berbicara, jantungnya tiba-tiba berdebar dan perasaan bahaya yang hebat muncul di benaknya. Ia segera mengangkat kepalanya dan memandang langit gelap di atasnya. Sedikit rasa terkejut muncul di wajahnya. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar gumaman dari langit di atasnya. Perpaduan energi matahari purba,
mata kuno dari fusi ilahi, menjadi cahaya langit berbintang, bersinar di atas Wanggu, menciptakan bayangan dan mengubah tanah menjadi alam ilahi. Wahai Dewa Matahari yang terhormat, Dewa alam semesta dan seluruh langit, terangilah. Turunlah ke negeri ini. Begitu gumaman itu terdengar, langit dan bumi di wilayah ras pemakan langit berguncang. Kekuatan yang sangat menakutkan dan tak terlukiskan turun dari kehampaan dan mendarat di sini, mendarat di seluruh wilayah pemakan langit. Sebuah pemandangan ilusi namun jelas muncul di langit di atas Kaisar Pemakan Langit. Ia menggantikan langit di sini, Dao di sini, dan segala sesuatu di sini. Adegan itu adalah dunia yang dipenuhi dengan entitas aneh dan misteri. Orang bisa melihat pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi, makhluk-makhluk aneh yang memancarkan fluktuasi energi ilahi yang kuat, dan kuil-kuil kuno yang menjulang tinggi dan tak terlukiskan. Orang bisa melihat lautan beku, puncak-puncak gas, awan-awan berbentuk manusia, roh-roh mirip gurita yang menyerupai matahari dan bulan, serta burung-burung raksasa bersayap yang menutupi langit. Semuanya berukuran sangat besar. Di kedalaman dunia ini, orang dapat melihat sebuah bola raksasa dan menakutkan yang berukuran ribuan kilometer. Bola itu seluruhnya berwarna hitam, ditutupi oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang terus menggeliat. Mata yang setengah tertutup di dalamnya memancarkan cahaya yang menyeramkan, seolah mampu menembus ruang dan waktu. Suara yang datang dari bola itu dalam dan keras, seperti guntur yang bergemuruh di awan. Saat makhluk itu menggeliat, seluruh dunia bergetar. Tanah runtuh, laut bergejolak, dan langit terbakar. Wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan bola hitam itu, bernyanyi dan meneriakkan kata-kata yang sama seperti sebelumnya. Itu adalah alam ilahi Illuminate. Seketika itu juga, gumpalan daging hitam itu mengeluarkan tentakel-tentakel tak terhitung jumlahnya yang menjulur dari tempat kejadian. Setiap tentakel memancarkan kekuatan otoritas ilahi, mengabaikan hukum dan menembus kehampaan. Ekspresi Kaisar Pemakan Langit berubah dan dia segera mundur. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan aura alam penguasanya meledak. Langit dan bumi seolah terpisah dari dunia, menjadi alam semesta tersendiri. Namun, dengan kilatan cahaya hitam, bola daging hitam itu benar-benar melompat keluar dari alam ilahi dan menyelimuti alam semesta, melahapnya. Banyak sekali tentakel yang menjulur liar. Dalam sekejap mata, Kaisar Pemakan Langit yang terluka parah diseret ke alam ilahi. Setelah itu, di tengah teriakan kaget para anggota ras pemakan langit di sekitarnya, sosok-sosok dari berbagai ras turun dari alam ilahi Illuminate. Jumlahnya tidak kurang dari ratusan ribu. Beberapa dari sosok-sosok ini dipenuhi aura jahat dan sangat ganas. Sebagian tampak tanpa ekspresi seperti orang biasa, dan sebagian lagi tersenyum lembut. Temperamen mereka berbeda dan mereka berasal dari ras yang berbeda, tetapi kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka semua adalah orang-orang pilihan surga yang telah melakukan pertunjukan berdarah. Mereka semua adalah anggota Illuminati dari berbagai ras di benua Wanggu. Selain mereka, ada juga beberapa sosok yang bahkan lebih aneh. Sosok-sosok ini semuanya mengenakan jubah hitam yang menutupi tubuh mereka. Namun, aura yang mereka pancarkan sangat dingin, seolah-olah mereka adalah hantu kuno dari dunia bawah. Kabut hitam keluar dari seluruh tubuh mereka, berputar-putar di sekitar mereka, berubah menjadi iblis, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Ada juga beberapa yang tubuhnya tampak menyatu dengan tumbuhan. Semuanya bertubuh tinggi atau aneh. Beberapa berwujud manusia dan beberapa berwujud binatang. Seluruh tubuh mereka memancarkan zat-zat anomali yang merupakan milik para dewa. Jika Su King ada di sini, dia pasti akan bisa mengenali mereka sekilas. Inilah spesimen-spesimen dewa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Setelah turun ke sini, mata para kultivator jahat ini memancarkan kilatan gelap, sambil tertawa sinis. Apakah ini tempat yang dipilih putra mahkota untuk kita? Udara di sini memang indah. Kalau begitu, mari kita mulai pembantaiannya. Patuhi perintah putra mahkota dan ubah semua nyawa di sini menjadi bahan daging dan darah. Saat mereka berbicara, mereka semua menyerbu ke segala arah. Dalam sekejap, ketika umat manusia menarik perhatian banyak orang, pembantaian mengerikan terjadi di kota Kekaisaran Pemakan Langit dan dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah yang luas. Setelah kehilangan kaisar dan 4 raja langit terkuat, ras pemakan langit yang awalnya perkasa menghadapi kemunculan seluruh anggota Illuminate,
spesimen dewa yang dapat menghancurkan diri sendiri, dan alam ilahi yang muncul di langit mereka. Hasilnya mudah ditebak. Hal ini terutama terjadi ketika entitas-entitas aneh dari alam ilahi turun, menyebarkan teror ke seluruh bumi. Seluruh wilayah pemakan langit menghadapi segala macam malapetaka.